semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Luar biasa, kalahkan Australia, Jakarta Indonesia top 100 jadi kota terbaik di dunia 2023. Masih lagi termasuk ya, kota Jakarta. Kota Jakarta Indonesia di top 100 ya, kota terbaik di dunia tahun 2023. Wah, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Jakarta masuk 100 kota terbaik dunia 2023, ungguli Perth dan Glasgow. Resonance Consultancy, perusahaan konsultasi global untuk real estate, pariwisata dan pembangunan ekonomi, merilis daftar 100 kota terbaik di dunia 2023. Jakarta berada di peringkat ke-89 dalam daftar ini. Dalam daftar ini, Jakarta mengungguli kota Perth di Australia yang menempati urutan ke-91 dan Glasgow yang merupakan kota terbesar di Skotlandia. Jakarta juga dianggap lebih baik dari kota Hanoi di Vietnam, Nagoya di Jepang, Stuttgart di Jerman, dan Marseille di Prancis. Ukuran penilaian untuk kota terbaik di dunia 2023 ini berdasarkan 6 elemen antara lain place yaitu lokasi, produk yaitu tentang infrastruktur, programming atau program atau acara di sebuah kota, people, penduduk dan pendatang, prosperity atau kesejahteraan warga negaranya, dan promotion yakni bagaimana suatu kota dipromosikan, misalnya melalui media sosial. Meski masuk dalam 100 kota terbaik 2023, tapi laporan di situs Resonance Consultancy turut menyinggung tentang prediksi tenggelamnya kota Jakarta di masa depan. Ada pula pembahasan mengenai ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bertengger di pantai utara Jawa, Pulau Tengah Indonesia, Jakarta masih memiliki daya tarik sendiri bagi investasi asing karena minat akan perjalanan internasional dan bisnis masih menggeliat. Jakarta selain menyandang predikat 100 kota terbaik dunia tahun 2023, ada beberapa hal menarik lainnya dari kota Jakarta seperti satu-satunya ibu kota yang berstatus provinsi. Kita melihat rekam jejak sejarah setelah Indonesia merdeka hingga 1958. Jakarta merupakan bagian dari Jawa Barat. Statusnya berubah sejak 1959 ketika Presiden pertama Indonesia Soekarno mengangkat Sumarno Sosroatmojo sebagai gubernur pertama di Jakarta. Status Jakarta pun diubah menjadi daerah khusus ibu kota pada 1961. Dalam 5 tahun, Jakarta terus menggeliat hingga menjadikannya sebagai pusat bisnis dan politik. Dampaknya, Jakarta menjadi satu-satunya kota yang memiliki status setingkat provinsi. Sekitar 70% perputaran uang Indonesia terjadi di sini. Jakarta juga mempunyai gedung terbesar di dunia, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Jakarta melakukan pembangunan mega proyek besar, antara lain Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, dan Monumen Nasional. Setelah rampung pada 1962, Stadion Utama Gelora Bung Karno masuk dalam daftar stadion terbesar di dunia dengan kapasitas awal 100.000 orang. Pembangunan stadion menghabiskan biaya 12,5 juta US dollar yang didapat dari kredit lunak Uni Soviet. Pada zaman Orde Baru, nama stadion berubah menjadi Stadion Utama Senayan melalui Kepres nomor 4 tahun 1984 dalam rangka desoekarnoisasi. Jakarta pun dinobatkan sebagai kota yang mempunyai festival terbesar di Asia Tenggara. Ini dibuktikan dengan pameran tahunan terbesar di Indonesia, yakni Pekan Raya Jakarta atau PRJ atau Jakarta Fair. PRJ pertama kali digelar pada tahun 1968 melalui gagasan Syamsuddin Mangan yang kala itu menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri. Ide ini muncul untuk meningkatkan pemasaran produksi dalam negeri yang mulai bangkit pasca tragedi G30S PKI. Hingga saat ini, PRJ terus digelar secara tahunan hingga menjadi pameran perdagangan multi produk sekaligus festival terbesar di kawasan Asia Tenggara. Melalui Pekan Raya Jakarta, pemerintah memperkenalkan berbagai produk unggulan dalam negeri. Spesialnya lagi, festival ini juga menjadi barometer perkembangan perekonomian nasional. Keunikan Jakarta juga karena Jakarta memiliki 47 museum yang layak kamu datangi. Kamu bisa mengunjungi Museum Nasional, Museum Bank Indonesia, Museum Bank Mandiri, Museum Seni Rupa, Museum Polri, Museum Layang-Layang, Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan sebagainya. Banyak.
Di poin 47 terakhir, semuanya. Jakarta sebanyak 13 kali berganti nama. Sebelum 13 disebut dengan kali DKI berganti Jakarta, nama. kota yang sudah berdiri selama 495 tahun ini ternyata telah berganti nama ataupun sebutan sebanyak 13 kali. Sebelum 13 dikuasai kali, ya? oleh pemerintah Eropa, wilayah Jakarta disebut dengan Sunda Kelapa pada sekitar Sunda abad Kelapa. ke-14. Kemudian pada tahun 1527, Fatahillah mengubahnya menjadi Jayakarta setelah berhasil mengusir Jadi Portugis. dia 13 kali gitu Saat ya, VOC bertukar masuk, nama. perusahaan dagang ini mengubah nama Jayakarta menjadi State Batavia pada 1621. Batavia. Kemudian seiring peralihan dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda, wilayah ini berubah kembali menjadi Geminti Batavia pada tahun 1905 dan State Geminti Batavia pada 1935. Saat Jepang masuk, nama kota ini kembali berubah menjadi Jakarta Tokobetsushi pada tahun Lain lagi gitu ya 1942. namanya. Setelah merdeka, namanya dikembalikan menjadi Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Kemudian State Geminti Batavia saat agresi militer Belanda berubah lagi jadi Kota Praja Jakarta. Kota Praja Jakarta Raya, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Jakarta, hingga akhirnya menjadi DKI Jakarta seperti saat ini. Jadi 13 kali gitu bertukar nama. Oke. Oke guys, jadi itulah dia videonya ini. Jadi kota Jakarta masuk dalam top 100 gitu ya, kota terbaik di dunia tahun 2023 nih. Bahkan juga ini ya mengalahkan ini kota di Australia ya, yaitu kota Perth, dan juga ada satu lagi tuh kota Glasgow di Scotland ya. Jadi Indonesia masih ada daya tariknya gitu ya, apalagi sebagai pusat bisnis gitu ya di Indonesia. Jadi masih ada daya tarikan nih kota Jakarta ini ya, sampai masuk lagi dalam top 100 kota terbaik di dunia. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.